Ada yang bilang kalau udah imsak itu berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini salah ya. Organisasi Islam itu dibuat untuk mempermudah Muslim, bukan untuk memecah belah. Satu hari dia mokel, itu hanya bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Shifters. Di video kali ini kita akan ngebahas soal beberapa pertanyaan. Ya mungkin 5 pertanyaan yang cukup umum, namun nampaknya masih banyak orang yang keliru. Sebelum itu, video ini disyuting ketika bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat untuk kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan semoga amal ibadah kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pertanyaan pertama nih teman-teman, sahur itu kapan? Sahur itu yang kita tahu adalah makan ya, makan sahur. Nah, makan sahur itu kapan? Kapan sebaiknya kita makan sahur? Kita tahu bahwa malam itu dibagi 3 kan. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam ketiga. Nah, bagian akhir dari sepertiga malam ketiga itu adalah namanya waktu sahar. Aktivitas yang dilakukan waktu sahar adalah sahur. Misal, saya baca buku di waktu sahar, berarti saya sahur baca buku. Misal, saya makan ketika di waktu sahar, berarti saya sedang makan sahur. Oke, sekarang kita telisik nih. Berarti kapan yang namanya waktu sahar itu? Balik lagi yang tadi tuh. Waktu sahar itu ada di bagian akhir, di sepertiga malam terakhir. Berarti singkatnya itu mendekati waktu subuh. Tapi jamnya berapa nih? Berapa menit sebelum subuh nih? Nah, ini banyak pendapat ya. Tapi menurut saya pribadi, dan saya mengambil pendapat bahwa sahar itu, waktu sahar itu kurang lebih 15 atau sampai 30 menit sebelum subuh. Jadi misalkan azan subuh itu 4.30 ya, 4.30 pagi. Maka waktu sahar itu dari jam 4 sampai 4.29. Mudahnya gitu. Jadi silakan teman-teman makan di jam segitu. Sekitar 30 atau 15 menit sebelum subuh. Tapi jangan terlalu mepet juga ya. Jangan terlalu mepet dengan subuh. Kenapa harus mendekati subuh? Karena Rasulullah SAW itu menerlambatkan makan sahur. Sedangkan beliau ketika berbuka itu mempercepat. Gitu ya perbedaan antara sahur dengan berbuka. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Lalu imsak itu apa imsak? Imsak itu sebenarnya budaya ya, budaya di sebuah wilayah. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Apabila tadi subuhnya 4.30, imsaknya itu 4.20. Ada yang bilang kalau udah imsak itu berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini salah ya. Masih diperbolehkan makan, masih diperbolehkan minum itu ketika imsak. Pokoknya tanknya itu pas azan subuh. Imsak diberlakukan supaya kita hati-hati, supaya ada peringatan dulu sebelum subuh. Bentar lagi 10 menit lagi nih subuh nih. Kalau lagi makan ingat 10 menit lagi subuh. Itu sebenarnya fungsi dari imsak. Tapi balik lagi, ketika waktu imsak itu masih diperbolehkan untuk minum dan makan. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Jumlah rokaat sholat tarawih. Teman-teman di sini siapa yang sholat tarawihnya 8 rokaat? Coba komen. Dan teman-teman siapa yang sholat tarawihnya itu 20 rokaat? Coba komen juga. Ya, kalau misalkan ada yang bilang 11 rokaat itu berarti amat witir ya, biasanya begitu. Dan kalau ada yang bilang 23 rokaat itu biasanya juga dengan sholat witir. Tapi kita pakai hitungan tarawihnya aja ya. Hitungan tarawih biasanya adalah 8 rokaat dan 20 rokaat. Teman-teman, yang harus teman-teman ketahui adalah mau 8 rokaat
mau 20 rakaat, mau yang lebih dari itu tidak ada hubungannya dengan organisasi, terutama di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia itu nggak ada hubungannya. Walaupun memang Muhammadiyah lebih ngambil yang 8 rakaat. Nahdlatul Ulama NU itu lebih milih yang 20 rakaat. Tapi bukan berarti teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini merasa NU terus sholat 8 rakaat, sholat tarawih 8 rakaat terus jadi Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya. Enggak kayak gitu. Enggak ada hubungannya dengan organisasi. Organisasi Islam itu dibuat untuk mempermudah muslim, bukan untuk memecah belah. Jadi buat teman-teman yang mau 20 rakaat silahkan, yang mau 8 rakaat juga silahkan. Yang pasti jangan sangat terburu-buru. Jangan kayak pakai nos itu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada tumakninanya. Kalau teman-teman imannya masih belum cukup tinggi, diperbolehkan kok sholat 8 rakaat dulu, sholat tarawih 8 rakaat dulu, plus witir 3 rakaat, jadi total 11 rakaat. Boleh. Mau teman-teman NU, mau bukan, boleh 8 rakaat. Nggak ada hubungannya dengan organisasi sekali lagi. Dan sholat tarawih itu boleh dilakukan sendirian dan boleh dilakukan di rumah. Jadi bukan berarti sholat tarawih itu harus dilakukan berjamaah di masjid. Tapi ya berjamaah di masjid lebih bagus gitu. Tapi bukan berarti sholat tarawih di rumah sendirian itu nggak boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hukuman jika mokel. Budim. Nah, mokel itu atau budim, buka diem-diem, itu ketika ya buka puasa sebelum waktunya, alias nggak puasa sih gampangnya. Ada yang berpendapat orang yang mokel, yang sudah dewasa ya, yang seharusnya tuh berpuasa, nggak ada halangan sama sekali, terus dia mokel, dia budim, nggak puasa, 1 hari dia mokel, itu hanya bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu pendapat yang satu. Pendapat yang lainnya, bahkan dia tidak bisa menggantikannya walaupun sudah puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari mokel saja itu. Bayangin kalau misalkan 2 hari, 3 hari, seminggu, setengah bulan mokel. Bagaimana itu ngegantinya? Jadi buat teman-teman jangan sok, jangan belagu. Mokel itu hanyalah perbuatan orang-orang bodoh. Sekali lagi ingat ya, ini hanya kalau tidak ada halangan, ya memang sudah akil balik, ya itu nggak boleh mokel. Ingat tuh hukumannya seberat apa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bedanya saum, siam, dan imsak. Kembali lagi ya dengan imsak. Teman-teman tahu kan ayat yang populer terutama di bulan Ramadan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menggunakan siam sebagai arti dari puasa. Padahal puasa itu bisa pakai kata saum atau imsak. Kenapa Allah memakai kata siam bukannya saum? Karena perbedaannya di sini. Saum itu lebih ke arah umum, menahan diri. Saya menahan diri ketika mau marah. Nah, itu saya saum. Saum itu cukup umum, sedangkan siam itu cukup spesifik. Ada aturan-aturannya. Sama seperti puasa Ramadan kan ada aturan-aturannya. Seperti dimulai dari apa, diakhiri dengan apa, tidak boleh makan dan minum, dan lain sebagainya. Nah, imsak ini sebenarnya memang artinya puasa juga, menahan juga. Cuma ini
menurut pengetahuanku ya, ada pergeseran makna antara imsak yang harusnya puasa, waktu dimulainya puasa, dengan imsak yang secara budaya tadi, yang 10 menit sebelum subuh. Itulah kenapa Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata siam dibanding imsak atau saum. Pertanyaan terakhir, perlukah menutup barang dagangan berupa makanan atau minuman di siang bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, khususnya di Indonesia mungkin ya, atau mungkin di negara lain juga ada, itu dagangan-dagangan minuman atau makanan di siang hari itu biasanya ditutup displaynya oleh tirai atau kardus atau yang lainnya. Intinya ditutup lah untuk menghormati orang yang berpuasa. Apakah berdosa kita membuka kios makanan, warung makanan, minuman di siang hari bulan puasa? Setauku itu tidak ada larangannya. Tidak mengharuskan kita untuk menutup display-display makanan atau minuman itu. Dan bukan berarti warung yang tidak menutup displaynya ketika siang hari di bulan Ramadan itu menandakan bahwa mereka tidak menghormati yang puasa. Enggak begitu. Karena teman-teman, orang yang mokel itu selalu menemukan jalan supaya mokel. Mau ditutup, mau bagaimanapun, ya kalau orang mokel ya mokel aja gitu kan. Dia akan selalu punya cara untuk makan diam-diam, minum diam-diam. Dan yang gak puasa kan banyak juga. Bukan hanya yang non-muslim, tapi yang agamanya Islam, yang muslim atau muslimah yang punya uzur, itu kan juga boleh makan di siang hari bulan Ramadan. Jadi buat ormas ya, yang suka nutup-nutup warung makanan, minuman, sweeping, segala macam, sebaiknya tidak usah seperti itu dan tidak perlu seperti itu. Kalau orang berpuasa, orang dewasa ya, orang dewasa yang sudah berpuasa, ya kita tidak akan tergoda dengan makanan minuman gitu yang di display di warung makan itu. Kan kita sudah akil balik. Akil artinya berakal. Balik itu sudah sampai pada sesuatu, sampai pada usia tertentu. Kita sudah bangkotan. Kalau kita memang beriman, kalau kita merasa diri kita dipanggil di ayat Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kita gak akan mokel, kita gak akan budim. Kita biasa aja ngelihat warung makanan, minuman di siang hari bulan Ramadan. Itu aja mungkin video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat dilancarkan puasanya di tahun ini, dan semoga ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kita lainnya itu dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan khusus di sekarang ini kita sedang mengalami duka karena salah satu saudara kita semuslim, yaitu Vidi Aldiano, telah dipanggil Allah untuk berpulang kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka saya mengajak teman-teman, mengajak kita semua dalam mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Kita niatkan untuk almarhum Vidi Aldiano, almarhum Oksavia Aldiano. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena banyak yang bersaksi bahwa Bang Vidi adalah orang yang baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.